tuan rumahnya nyediain minum sini. Aus. Iya. Nah, mumpung nyambung nih, ini kan dari perspektif orang yang ikut kampanye dan segala macam. Nah, dari Mas Dimas sendiri, ini kan, ya biar inilah biasanya tua Bro Dimas. Bro Dimas kayak Jangan gitu. kayak itu. Jangan proses ya. Tidak boleh. Nah, sebenarnya yang tadi ya, kan ini tadi gue bilang gimmick dan segala macam, yang penting menang dan segala macam. Sebenarnya realistis nggak sih ketika program-program yang tadinya awalnya dari kampanye, terus akhirnya ketika lu baru masuk kan kondisinya, nah itu realistis nggak ketika coba diimplementasikan, coba diwujudin? Pertama dulu deh, kenapa sih mau join? Ini kayak interview Kok kita nggak ditanya deh, kenapa mau join? kampanye. Kan udah bilang tadi, lu langsung di BBM kan waktu dulu. Iya. Percaya deh berarti. Padahal kita minta-minta. Pertanyaannya berat sih sebenarnya kenapa mau join. Jadi waktu itu gue baru lulus juga, masih anak bawang gitu kan. Dari mana? Oh, Lulus apa? saya baru lulus. Ini terima kasih LPDP yang membiayai saya. Ini disponsori oleh LPDP. DBI sama APBN ya. APBN. 2/3 dari ini dibiayai oleh LPDP. Iya. Akan 3 kan. Nah ini saya punya utang budi gitu kan, gue punya utang budi sama yang namanya negara gitu, jadi udahlah balik gitu, walaupun LPDP punya kewajiban juga untuk balik. Kan kontrak juga kan? Kontrak juga, kebetulan waktu itu ada lowongan nih, ini sangat beruntung sebenarnya, gue beruntung lah, nggak semua orang balik LPDP itu kayak dapat pekerjaan yang dia mau, dan ini menurut gue pekerjaan yang gue mau karena gue bisa, apa yang ada di otak gue bisa langsung diwujudin gitu, langsung kasih saran ke orang-orang yang bisa eksekusi itu. Nah, tadi pertanyaannya balik lagi, apakah yang dijadikan visi misi itu atau dijadikan gimmick kampanye itu realistis? Yes, realistis banget gitu, karena di mana-mana di seluruh dunia ya, yang namanya angkutan umum itu disubsidi, nggak ada yang untung sebenarnya. Apalagi yang namanya angkot, bis itu kan memang dia biasanya nggak sehandal kereta ya, orang pasti kalau naik angkot masih kena macet segala macam. Jadinya memang layak banget dijadikan satu tiket kan. OKO Trip itu one karcis, one trip, bener nggak? Ya, betul. Jadi, Ada tangan OKOC yang ada ya? ada OKO Ada Trip. Ada oke-okenya. Oke, tapi hati-hati jangan sampai begini. Tidak kelihatan. Jangan gini ya. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak terlihat. Podcast. Untung Penasaran. Jadi mungkin gitu sih Bapak Nobi yang bisa Bapak. kan tadi manggilnya Mas ya ini Bapak. Jadi intinya lo lihat pekerjaannya di mana itu lowongannya? Lowongan itu ini kebetulan close recruitment sih Pak. orang dalam ya. Sesuai dengan nama podcast ya. Orang dalam. Jadi sebenarnya lu masuk di TGOPP itu bukan karena Headhunter. tertarik dengan visi atau karena figurnya? Gini, sejujurnya gue nggak tahu karena gue selama masa kampanye itu gue lagi nggak di Indonesia gitu, jadi gue nggak tahu apa yang terjadi kan. Di mana? Di Eropa, di Jerman gitu kan. Jadi nggak ngikutin secara detail gitu, tapi begitu masuk gitu kan, ya gue tahu bahwa Pak Gup ini sangat mendukung yang namanya non motorized transport, jalan kaki dan sepeda, dan juga public transport nih. Itu udah bolak-balik beliau sampaikan di kesempatan yang dimanapun di publik, di Rapim itu apa, rapat pimpinan di internal gitu ya, jadi semua disampaikan kayak gitu. Jadi ini yang membuat gue untuk ini layak banget. Dan ini juga ya, dan teladan juga ya, lo kalau lihat kan Gup sendiri kemana-mana naik sepeda kan. Exactly, itu yang kalau bahasa Inggrisnya walk the talk ya. Walk the talk. Man. Ada yang di sebelah naik sepeda juga. Bapak jangan masih ini hostnya harus dijompret ini. Mancing. Narasumber aja jadi host ya kayaknya. Ada naik sepeda tapi tidak ada jalur sepedanya. Kita yang bikin. Kita bikin. Iya. Udah cerita kenapa lu mau apa? Kalau semua visi dari kampanye itu semua bisa dikerjain. Nah, selama mengerjakan itu ada kendala nggak, kayak ini nggak masuk akal nih gitu? Iya. Enggak sih, realistis menurut gue, visi misi itu realistis. OKO Trip, satu karcis, satu trip gitu kan. Terus kayak janji politiknya kan kalau nggak salah ya, itu di Pak Anies itu menjanjikan mengurangi kemacetan kalau nggak salah ya. Nah itu
sangat mungkin banget, dan itu udah terbukti bahkan kemarin survei dari TomTom itu kemacetan Jakarta udah turun 8%. Keren. Itu Ketawanya deket. Tangannya deket mic. Itu sebenarnya lebih kepada janjinya yang keren sih, Dim sebenarnya. siapa? Bapak memuji diri sendiri. Bapak memuji diri sendiri, betul. Ini menjilat semua ya. Oke. Tapi gimana perasaan lu Dim ketika berubah tuh antara Oke berubah jadi Jaklingko? Bapak host. Oh iya. Semprit. Kita ini saling Kita bebas lah. Oh iya. Ketika hostnya, kalau kayak gini hostnya gabut kan. Iya, benar. Iya. Nah, jadi perubahan dari OKO Trip ke Jaklingko itu sebenarnya lebih advance lagi nih. Kalau di luar misalnya ngelihat, kalau di London tuh ada Transport for London gitu ya. Terus kalau di Jerman ada MVV gitu kan. Apalah itu. Banyak Ngerti kan lo? Apa itu? Ntar ditulisnya biar bisa di Google. Ya, boleh di Google. Itu tuh mencerminkan semua moda yang ada di sebuah kota itu semuanya saling terintegrasi. Baik itu misalnya pembayaran, fisiknya, jaringannya. Bahkan kalau misalnya di Jerman dulu, kereta datang itu pasti ada bis tuh. Jadi 1 menit setelah kereta nyampe, 1 menit itu bis akan jalan. Jadi orang-orang itu nggak perlu lagi nunggu. Nah itu realistis banget gitu kan, dan itu sangat, ya itu beneran diwujudkan dengan Jaklingko gitu harapannya. 1 menit jalan dari kereta ke bus. Iya maksudnya 1 menit itu kan kayak inilah rata-rata gitu kan. Iya, tapi nggak gini kan, kondisinya kan banyak yang bilang kondisinya teman-teman gue atau segala macam yang gue coba tanya ya soal sekarang namanya Jaklingko kan. Ya mereka lebih suka gitu untuk bertransportasi dengan yang lain gitu, yang memilih yang lebih cepat, memilih yang lebih instan dan segala macam. Nah, gimana sih sebenarnya kalau dari ini khususnya Jaklingko ya bisa mengajak orang buat pindah ke angkot dan segala macam? Ini memang tantangan terberat ya. Jadi model-model transportasi di luar itu nggak ada yang mempertimbangkan yang namanya sepeda motor gitu kan. Jadi kayak motor tuh udah murah, cepat lagi kan. Itu tantangan terbesar. Tapi di sini janji kampanye Pak Anies itu udah hebat banget karena Rp5.000 itu bisa angkot terus naik Transjakarta. Transjakarta itu sampai kemana-mana gitu, kayak itu kurang apa lagi? Kemarin gitu, berapa angkanya tuh sampai? Jadi kalau bahasa kampanyenya gini Pak, perlu 13 tahun untuk 300.000, tapi cukup 2 tahun untuk bisa mencapai 600.000. Gue udah keren nggak? Cocok. Tapi Jarinya kan gitu jarinya. Kemarin ada yang bilang 900 tuh gimana? Itu 900. Iya, rata-rata ya di Nah kalau 900 itu 900.000 ya, itu yang paling tinggi. Puncak yang paling tinggi. Puncak ya. Jadi puncaknya. Per hari ya? per hari. Jadi ini pas abis kemarin Itu ganjil habis genap. demo apa gimana? Itu 900.000. Itu habis ganjil genap sih kebetulan. Jadi ganjil genap diberlakukan, ditilang tuh sama polisi, langsung naik angkanya, peng. Buat itu Transjakarta, buat itu MRT, semuanya naik dua-duanya. Oke. Nah, ini kan jadi fokus ke transportasi dan segala macam. Nah, kan ada banyak nih kebijakan-kebijakan yang lain. Mungkin kita sempet bahas dulu. Ya, contohnya yang paling rame itu adalah ini sebenarnya awal-awal beliau menjabat ya, Tanah Abang. Benar nggak sih awal-awal kan? Iya, Sempat ramenya itu gara-gara awal-awal ya. Yang jalannya ditutup lagi. Nah, jalannya ditutup itu sebagai kelas menengah. Nah, sebenarnya kebetulan juga nih Dimas juga yang megang isu Tanah Abang ya di sini. Oh iya. Saya dijebak ini. Sepaket nih. Tapi mau cerita dulu waktu awal itu kan itu tidak ada janji kampanye kan. Iya, Sebenarnya Tanah Abang itu tidak ada janji kampanye, tapi merupakan hal yang krusial gitu. Makanya dulu itu kenapa sampai akhir pilihannya itu nutup jalan ya Dek, karena kan kita mau bangun Skybridge ya, mau bangun tempat orang jualan. Gimana cara bangunnya kan kalau mereka masih pada jualan? Akhirnya dikumpulin dulu di satu tempat, ditutup sementara, terus baru akhirnya setelah dibangun orang-orang yang tadinya di bawah dinaikin ke atas, gitu. Nah, jadi kurang dekat. Mohon maaf, saya amatir. Kita amatir semua. Jadi gitu, jadi itu juga gak cukup mic-nya. jadi ditutup dulu untuk jalannya sementara ya. Sementara baru akhirnya nanti dinaikin ke atas orang-orang yang mau jualannya gitu. Karena kalau nggak digitu kan prosesnya agak rumit juga gitu, makanya akhirnya pilihan itu yang diambil. Nah sekarang
integrasinya mau dibenerin nih sama Dimas gitu. Jadi supaya hal yang sudah jalan itu diusahakan lebih advance lagi gitu. Kayak tadinya cuma one karcis one trip, Dimas datang dibikin jadi lebih advance gitu. Bukan, itu ada teman saya yang kerjain sebelumnya itu. Saya hanya melanjutkan. Makasih, Dim. Iya. Itu teman saya tadi. Jadi kayak numpang ya. Terima kasih. Terima kasih. Tapi gitu itu idenya Tanah Abang. Tapi nanti visi Tanah Abangnya nanti Dimas bisa jelasin Ya, sih. itu Tapi mungkin nambahin sorry bentar. Oke. Jadi tadi dengan terbangunnya JPM sebenarnya kecepatan rata-rata kendaraan kalau buat kelas menengah pip yang naik mobil gitu kan itu udah naik loh berdasarkan studi yang dilakukan teman-teman JSC pakai data Waze. Jadi itu rata-rata kecepatannya naik dan bahkan kayak ada orang yang cerita, iya nih sekarang diarahin lewat depan stasiun loh, yang mana dulunya dibangun sama tenda-tenda itu. Jadi itu impactful ternyata ya. Jadi kalau mereka mau melihat gitu ya, lihatlah ke lapangan langsung. Kemudian nilai sendiri. Cuma lihat Jangan cuma lihat di media sosial. Jangan cuma lihat di grup WA ya. Iya, benar-benar.